Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk jenis makhluk halus toh. Seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asyarun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka." Siapa mereka? Pertama kata iblis, "Teman saya hakimun jair." Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Yang kedua, teman saya kata iblis, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain. Pedagang yang berkhianat. Baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain. Terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis. Ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis
Biasanya orang kalau udah melarat udah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat. Tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu. Trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, nggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum niyamun illal alimun, wal alimuna an-nasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimuna niyamun illal amilun, wal amiluna mughtarruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur. Ya nggak bisa berbuat banyak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Yang ketujuh, teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, nah, kau kan ngurus anak yatim. Kau sudah menanamkan budi kepada mereka. Jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesonoin, yatimnya malah nggak keduman. Panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan, al-mutahawinu bis sholah. Orang yang nganggap enteng sholat. Ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, bayang mah gampang saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang.
Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis sholah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan, siap. Kama yang dagang dia bisikin, sudah enaknya lo dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Yang kesembilan, mani'uz zakat. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Gak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor. Zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang. Ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan, anak saudara kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. So kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Yang terakhir yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan. Penghitung bintang di langit. Yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahannya. Siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita. Bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal. Enggak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta, langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Tuh orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. Betul toh. Ikat dulu tuh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu
dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat, Allah selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus. Kalau udah kurus, ya lemas, nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk. Begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaqafi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bil ju', dengan memperbanyak lapar. Bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar. Dan kalau kami makan, tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia. Menyengsarakan manusia. Supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri.